Halo guys, kembali lagi dengan saya Alfesting dari Akademi Kripto. Jadi kita akan membahas ya modul kedua mengenai kripto do teori. Jadi di sini kita akan menggali lebih dalam mengenai konsep tren dalam do teori yang mana diterapkan di dalam market cryptocurrency. Nah, jadi pertama ini ya, karena kan saya udah menjelaskan ya sebelumnya kalau do teori ini fokusnya hanya di tren, teman-teman. Jadi benar-benar ini step 1 ya ketika kita ngomongin technical research yang kita bahas ya. Jadi kita harus mencari tren, tapi trennya ini harus signifikan, harus kuat, dan juga harus didukung dengan volume yang memadai. Baru itu bisa disebut dengan tren yang signifikan. Dalam do teori ya, ini hanya ada dua tren, yang mana tren yang tetap dan kedua adalah tren yang mungkin berubah karena treatmentnya beda ketika tren itu tetap dan juga tren itu mungkin berubah. Kemudian kita juga membahas ya di sini bahwa tren di dalam do teori ini dinyatakan dalam satuan alfabet atau A, B, C, dan D. Jadi di sini tren ini dilihat ya dari titik A, titik B, titik C, dan titik D. Dan dari mana dari titik itu kita bereaksi. Pertama kita membahas ya mengenai tren yang tetap. Ini contohnya adalah tren yang bearish ya, leading trennya bearish. Harga turun ke bawah, kemudian di sini ya ada potensi titik perubahan. Ini artinya apa ya? Ketika harga di sini udah jenuh ya, teman-teman. Di time frame ini kan kadang ada yang namanya ya oversold, overbought. Di sini dia oversold nih ya. Kemudian dia melakukan sesuatu yang namanya relief bounce. Ya, ini bouncing di sini ya, kemudian membentuk suatu titik A. Di titik A ini, teman-teman, ini adalah kesempatan untuk membuka posisi ya ketika tren ini berlanjut. Kemudian di sini dia turun lagi membentuk titik B. Titik B ini adalah titik di bawahnya potensi titik perubahan. Jadi misalkan harga leading trennya bearish ya. Kemudian dia dalam titik perubahan ini ya dia melakukan relief pump atau biasanya disebut juga dengan sell the weakness ya. Kemudian di sini dia membentuk titik A dan kemudian harga tetap jatuh lagi membentuk titik B. Itu menunjukkan suatu tren yang tetap. Yang mana ya ilustrasinya ini adalah tampaknya Bitcoin. Leading trennya apa? Ini adalah bearish ya. Harga turun ke bawahnya, teman-teman. Kemudian di sini nih harga konsolidasi membentuk suatu apa? Namanya potensi titik perubahan. Yang mana teman-teman lihat nih, oh, ini harga kan naik kan? Seakan-akan kita akan ganti trennya. Padahal enggak ya. Terus kemudian dia harga turun lagi ya. Di sini adalah suatu potensi teman-teman untuk melakukan short. Karena harga ini mungkin membentuk titik baru setelah A, yaitu adalah titik B. Jadi titik B itu titik yang mana dia lebih rendah dari titik A, jelas, dan juga dia lebih rendah dari potensi titik perubahan. Ini adalah suatu titik baru yang namanya titik B. Ya. Jadi ketika di sini teman-teman melihat potensi harga yang bearish, ya, kemudian dia bouncing dari titik perubahan, dan teman-teman melihat di situ ada suatu potensi ya, untuk melakukan penjualan, yaitu titik A, dan teman-teman bisa meresikokan untuk melakukan suatu penjualan. Kemudian kedua, saya tadi menjelaskan ya, tren yang tetap, ya ini adalah tren yang mungkin berubah. Ya, ini contohnya gimana? Pertama ini leading trennya adalah bearish ya, harga turun. Kemudian ada potensi titik perubahan nih teman-teman. Kemudian dia naik ya, membentuk titik A. Ya, dari titik A itu membentuk suatu potensi untuk kita melakukan penjualan atau short. Harga turun lagi nih ya, break potensi titik perubahan membentuk titik yang lebih bawah lagi, di bawahnya ya, titik B. Kemudian ketika ya, ini saya bilang ketika, dari titik B ini, harga berhasil break lebih tinggi dari potensi titik perubahan dan lebih tinggi daripada A, ya. A ini adalah poinnya memang. Ini adalah poinnya. Itu membentuk titik harga yang namanya titik harga C. Jadi di sini ya, trennya yang dari bearish ya ini ada chance untuk menjadi bullish. Oke, jadi ada suatu potensi perubahan ketika harga ini berhasil break ke atas lebih tinggi daripada titik A. Contohnya gimana? Ini adalah H4 Bitcoin. Ya, leading trennya apa? Bearish. Kemudian di potensi titik perubahan dia bouncing nih, membentuk suatu titik A. Harga masih turun lagi ya. Di sini lebih rendah ya daripada potensi titik perubahan membentuk titik B ya. Kemudian dia ternyata ya di sini break lagi ya lebih tinggi daripada titik A dan ada potensi ya, untuk naik ke atas. Jadi di sini do teori ini melihat harga itu seperti ombak ya teman-teman. Yang mana kita melihat di sini adalah menggunakan wave-nya ini A, B, C, dan D. Nanti D yang saya jelaskan selanjutnya. Nah, jadi di sini ada skenario yaitu lanjutan tren bullish, di mana di sini ya leading trennya itu apa? Leading trennya bearish. Harga turun ya ke bawah ya, kemudian dari titik A ini ya, titik poin perubahan ya dia naik lagi ke titik B. Kemudian harga ya lebih tinggi dari A ya ke titik C
dan juga dia naik lagi membentuk titik D, ya. Jadi ketika harga ini membentuk titik D, selama harga itu tidak menembus ke bawah titik B dan menembus ke bawah titik C, ya ini masih bisa dikatakan bullish. Yang mana ketika harga ini koreksi ya dari titik D, kita bisa membuka ya posisi long di sekitar area B dan juga area C. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Leading trend-nya apa ya? Leading trend-nya adalah bearish ya. Harga sempat naik, ya ini di titik A, kemudian ini titik B, ya turun ke titik C, dan ini titik D, ya lebih tinggi dari titik B. Kemudian harga di sini koreksi teman-teman. Selama ya harga ini tidak turun ya di bawah titik B dan di bawah titik C, ini kita bisa membuka suatu potensi long. Karena koreksi ini yang kita tunggu. Jadi move-nya leading trend-nya bearish, ya, kemudian dia naik lagi untuk titik B, kemudian titik C, ya dari titik C ini memantul lebih tinggi dari titik B. Kemudian selama dia itu stay di titik B, ya saya lebih condong ya di stay di titik B dan tidak sampai break ke titik C, ini kita masih biasanya bullish. Kemudian di sini lanjutan tren yang bearish ya. Ini leading trennya apa? Ini bullish ya. Kemudian trennya ini turun ya. Kemudian dari titik B ini membentuk titik C dan juga di sini dia break lagi ya. Selama teman-teman titik B ini tidak tertembus ke atas dan titik C tidak tertembus ke atas juga, ini trennya tetap bearish. Jadi biasanya tetap melakukan penjualan atau short. Yang mana ini contohnya ya. Ya, leading trend-nya ini dia turun, kemudian di sini titik B-nya naik, titik C ini membentuk D, dan kemudian selama ya C-nya ini nggak tertembus ya teman-teman tetap harus melakukan peluang short. Yang mana biasanya ini ya berhasil ya. Alangkah cermatnya ya teman-teman tetap melihat C-nya. Entah itu di bullish atau di bearish. Di bullish ketika dia C-nya nggak tertembus ya teman-teman masih bisa long ya. Dan kemudian di sini ya ketika C-nya ini nggak tertembus teman-teman masih bisa melakukan suatu short atau penjualan. Sampai di sini ya bisa dipahami ya mengenai dasar dari tren dalam Dow teori. Salam investing dari Akademi Crypto, sampai berjumpa di video selanjutnya.